Kalian pernah nggak merasakan berdiri di depan sebuah bangunan lawas atau lama berukuran raksasa yang seakan punya detak jantungnya sendiri? Bukan detak kehidupan, tapi gema dari ribuan tarikan napas dan peluh yang pernah menjadi pondasinya. Kalau belum, coba sesekali melintas di depan pabrik gula Kebon Agung di daerah Pakisaji, Kabupaten Malang. Waktu siang saja, pabrik ini sudah tampak gagah sekaligus membuat hati sedikit gentar. Asapnya mengepul dari cerobong tinggi yang seperti jari raksasa menunjuk langit, dan aroma manis dari tebu atau molasi kadang terbawa angin, membuat kita seakan berada di dunia fantasi versi industrial. Tapi, cobalah datang saat senja mulai turun, ketika matahari tergelincir di cakrawala, dan bayangan dari mesin-mesin raksasa mulai memanjang, mirip monster yang sedang meregangkan tubuh setelah tidur panjang. Di saat itulah cerita yang sebenarnya dimulai. Cerita yang tidak akan kamu temukan di buku sejarah atau pamflet wisata. Ini adalah cerita yang berbisik dari sela-sela karat mesin, dari derit pintu gudang tua, dan dari tatapan kosong para pekerja yang pulang dengan raga yang lelah. Cerita ini aku dapatkan bukan dari internet, tapi dari obrolan panjang dikala berjalan-jalan di area luar pabrik bersama tetanggaku. Namanya Pak Karto, seorang pensiunan satpam yang sudah mengabdi di sana lebih dari 30 tahun. Kulitnya memang sudah keriput, tapi sorot matanya begitu tajam dan seolah menyimpan arsip puluhan tahun di dalamnya. "Pabrik niki gesang, Mas," kata Pak Karto sambil memandangi gerbang pabrik. "Nek awan uripe saking kita para pekerja, tapi nek bengi uripe saking piyambake." Piyambake atau piyambaki artinya mereka. Satu kata dalam bahasa Jawa halus itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduku meremang. Alkisah, ada dua mahasiswa teknik mesin, anggap saja namanya Bayu dan Gilang. Mereka layaknya mahasiswa pada umumnya, mendapat tugas akhir yang mengharuskan mereka magang dan melakukan riset di sebuah pabrik. Kebetulan, koneksi dari dosen membawa mereka ke pabrik gula Kebon Agung. Awalnya, mereka senang bukan main. Kapan lagi bisa masuk dan melihat langsung jeroan atau bagian dalam dari salah satu pabrik gula tertua di Jawa Timur. Bayu ini tipikal anak yang lurus-lurus saja, analitis, logis, dan sangat memegang teguh sains. Baginya, semua hal harus bisa dijelaskan dengan nalar. Sementara Gilang, dia tipe yang lebih bebas, pemberani, suka tantangan, dan bicaranya kalau kata orang sini agak ceplas-ceplos. Sedikit-dikit dijadikan konten, sedikit-dikit nyeletuk tanpa dipikir dulu. Minggu pertama magang, semua berjalan mulus. Mereka diajak berkeliling oleh salah satu mandor. Dijelaskan fungsi mesin-mesin raksasa yang bahkan saat mati pun terlihat sangat sangar. Ada mesin penggiling tebu yang besarnya seperti rumah. Ada tungku pemanas yang hawa panasnya bisa terasa dari jarak beberapa meter. Dan ada lorong-lorong panjang yang menghubungkan satu bagian pabrik ke bagian lain.
temaram, dan berbau apek. Satu aturan penting di sini, Dek, kata si mandor di hari pertama. Hormati tempat ini. Jangan bicara sembarangan, jangan kencing sembarangan. Dan kalau dengar atau lihat yang aneh-aneh, anggap saja tidak ada. Apalagi kalau sudah lewat maghrib. Gilang hanya tersenyum miring, sementara Bayu mengangguk dengan serius. Di telinga Gilang, peringatan itu hanya angin lalu, bumbu-bumbu mistis agar pabrik terlihat lebih keren. Hari-hari pertama, mereka dibuat takjub. Proses tebu yang masuk ke mesin giling, dilumat hingga menjadi ampas dan sari, lalu diolah menjadi kristal gula. Itu seperti menonton film dokumenter secara langsung. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan ada yang berbeda. Kadang, saat sedang di area pemurnian yang sepi, Bayu merasa ada yang mengawasinya dari belakang. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan tangki logam raksasa yang dingin. Di lain waktu, saat sedang mencatat data di dekat mesin sentrifugal, Bayu bersumpah mendengar ada suara orang bersenandung tembang Jawa dengan sangat lirih. Saat dicari, sumber suaranya tidak ada. Halah, paling hanya suara angin, Bay, kata Gilang enteng saat diceritai. Pikiranmu sendiri aja itu yang terbawa suasana. Pabrik tua begini, wajarlah kalau banyak suara aneh. Namun, puncaknya terjadi di minggu kedua. Mereka harus lembur untuk mengambil data dari mesin yang hanya beroperasi hingga malam. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Sebagian besar pekerja harian sudah pulang, menyisakan pekerja shift malam dan satpam. Suasana pabrik berubah total. Yang tadinya bising menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara-suara kecil. Tetesan air dari pipa, deritan logam yang memuai, dan dengung lampu neon yang seperti akan padam. Saat mereka berjalan di lorong penghubung yang gelap, tiba-tiba mereka mencium bau manis yang luar biasa. Bukan seperti bau gula biasa, tapi bau tebu yang baru ditebang. Sangat segar, bercampur dengan wangi bunga melati. Anehnya, bau itu hanya ada di satu titik. Mereka maju 2 langkah, baunya hilang. Mundur 2 langkah, baunya muncul lagi. Sialan, ini bau apa sih, Bay? Bisik Gilang yang mulai merinding. Bayu tidak menjawab. Otak logisnya mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada saluran pembuangan yang bocor, atau ada pengharum ruangan otomatis. Tapi tidak ada satupun penjelasan yang masuk akal. Sudah, ayo pulang saja. Data sudah cukup, kata Bayu menarik lengan Gilang. Ketika mereka berbalik, dari ujung lorong yang gelap, mereka berdua melihat sebuah siluet hitam. Sosoknya tinggi besar, tapi tidak jelas bentuknya. Hanya bayangan pekat yang seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Mereka tidak menunggu lama. Kaki mereka langsung melangkah 1000, berlari keluar dari area itu tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Kejadian di lorong itu membuat Bayu semakin waspada. Tapi anehnya, justru membuat Gilang semakin penasaran. Adrenalinnya malah terpacu. Keren, Bay. Kayaknya beneran ada isinya pabrik ini. Kita harus buktikan, kata Gilang keesokan harinya. Buktikan apa? Kamu ini sudah gila kah? Sudah jelas kita diperingatkan, sahut Bayu. Justru itu serunya. Kita buat konten, menelusuri sisi gaib pabrik gula tertua. Pasti viral. Bayu tidak habis pikir. Di saat dia ingin cepat-cepat menyelesaikan magang, temannya ini malah mencari masalah. Tapi Gilang tidak kehabisan akal. Dia terus-menerus memancing Bayu, mengatakan temannya penakut, tidak solid, dan sebagainya. Akhirnya, dengan berat hati, Bayu setuju. Rencananya, malam Jumat
Mereka akan bersembunyi di balik pabrik setelah jam operasional selesai dan menjelajahi area-area yang konon paling angker. Malam yang ditentukan pun tiba. Dengan modal nekat, senter, dan kamera ponsel, mereka berhasil menyelinap dan bersembunyi di sebuah gudang penyimpanan karung goni yang sudah tidak terpakai. Suara sirene pabrik yang menandakan shift malam telah berakhir terdengar menggema. Lalu perlahan suara mesin mati satu persatu. Hening. Keheningan di tempat sebesar itu ternyata jauh lebih menakutkan daripada kebisingan. Tujuan pertama mereka, ruangan gilingan utama. Ini adalah jantungnya pabrik, tempat mesin-mesin giling raksasa berjejer seperti dewa-dewa besi dari mitologi kuno. Disinilah, menurut cerita Pak Karto, pusat dari segala energi. Konon, banyak pekerja di zaman Belanda yang meninggal mengenaskan karena kecelakaan kerja, tergiling mesin. Dengan langkah perlahan, mereka masuk ke aula raksasa itu. Gelapnya pekat hanya diterangi cahaya bulan yang menyusup dari jendela-jendela tinggi yang kotor. Gilang dengan semangat membara langsung menyalakan kamera ponselnya. Oke guys, sekarang kita ada di jantungnya pabrik gula Kebon Agung. Katanya sih di sini banyak arwah penasaran. Coba dong, tunjukkan wujud kalian kalau memang berani. Kata Gilang ke kameranya. Suaranya menggema di ruang kosong itu. Lang, jangan aneh-aneh dong, bisik Bayu panik. Tiba-tiba sebuah kunci pas besar jatuh dari plafon di atas mereka, mendarat di lantai beton yang hanya beberapa senti dari kaki Gilang. Jantung mereka serasa mau copot. Tidak mungkin kunci itu jatuh sendiri. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Gilang bukannya takut malah tertawa. Cuma begini aja, kurang serem woy. Dan di saat itulah semua berubah menjadi mimpi buruk. Lampu-lampu neon di langit-langit aula mulai berkedip-kedip liar. Lalu mereka mendengar suara itu. Suara mesin giling yang paling besar, yang berada di tengah ruangan mulai berderit. Pelan, tapi pasti. Roda-roda besinya mulai berputar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumam Bayu mundur perlahan. Listriknya sudah dimatikan dari panel utama. Suara mesin itu semakin kencang, berubah menjadi deru yang memekakkan telinga. Angin dingin tiba-tiba berembus di dalam ruangan, membawa bau anyir darah yang samar. Gilang yang tadinya cengengesan sekarang pucat pasi. Kameranya sudah jatuh dari tangannya. Dari balik mesin yang bergerak sendiri itu, muncullah sebuah sosok. Tinggi, kurus, dengan pakaian mandor zaman kolonial yang sudah compang-camping. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya menyala merah seperti bara. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Gilang. Di saat yang bersamaan, dari sudut-sudut gelap lainnya, mulai terdengar suara rintihan. Puluhan, mungkin ratusan. Suara orang kesakitan, meminta tolong dan marah. Bayangan-bayangan kecil mulai merayap di lantai dan dinding, seolah hendak mengepung mereka. Gilang terpaku di tempat, kakinya seakan dipaku ke lantai. Bayu, meskipun ketakutan setengah mati, otaknya masih berfungsi. Dia teringat pesan terakhir Pak Karto saat mereka ngopi. Kalau terpaksa bertemu mereka, jangan lari. Tundukkan kepala dan minta maaf. Akui kalau kita cuma tamu yang tidak sopan. Dengan sisa keberanian yang dia punya, Bayu menarik Gilang untuk berlutut. Mbah dan nyuwun sewu, kula kali rencang
Kula tepat, kula nyuwun pangampunten, ucap Bayu dengan suara bergetar, mencampur bahasa Indonesia dan Jawa krama sebisanya. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani melihat apa-apa lagi. Tiba-tiba deru mesin yang memekakkan telinga itu berhenti. Hening lagi, sehening sebelumnya. Angin dingin dan bau anyir darah juga lenyap. Perlahan, Bayu mengangkat kepalanya. Sosok mandor Belanda dan bayang-bayangan lainnya sudah hilang. Mesin giling kembali diam membisu. Mereka selamat. Mereka tidak ingat bagaimana caranya bisa sampai keluar dari pabrik itu. Yang mereka tahu, mereka terus berlari sampai napas tersengal dan baru berhenti di depan gerbang utama. Disambut oleh Pak Karto yang sedang berpatroli dengan wajah penuh tanya. Besoknya, mereka langsung meminta maaf kepada pihak manajemen dan menceritakan semuanya kepada Pak Karto. Orang tua itu hanya menghela napas panjang. Sudah saya bilang, Mas, tempat ini bukan sekedar tumpukan besi tua. Ini adalah monumen. Monumen dari kerja keras, peluh, darah, bahkan nyawa. Di sini setiap jengkal tanahnya ada cerita. Ada perjuangan para pekerja pribumi yang diperas tenaganya. Ada disiplin keras para mandor Belanda. Ada harapan dan keputusasaan yang menjadi satu. Pak Karto menjelaskan, arwah-arwah itu bukanlah arwah jahat yang haus darah. Mereka adalah para penjaga sejarah. Mereka akan tetap diam selama tidak diganggu. Tapi kesombongan, kecongkakan, dan niat untuk mengeksploitasi kisah mereka untuk ketenaran sesaat, seperti yang dilakukan Gilang, adalah sebuah penghinaan. Mereka hanya minta satu hal, Mas, rasa hormat. Hormatilah sejarah mereka. Hormati tempat istirahat mereka. Jangan datang sebagai penantang, tapi datanglah sebagai tamu yang tahu diri. Setelah Pak Karto menceritakan salah satu kisah itu, aku jadi terdiam sambil melihat sekeliling bangunan yang telah berdiri lamanya. Beragam petuah atau amanat yang seenggaknya bisa kuambil. Setiap tempat punya kisahnya sendiri. Di balik tembok-tembok bisu, ada jejak kehidupan orang-orang sebelum kita. Menghormati tempat itu sama dengan menghormati sejarah mereka. Layaknya pepatah, ajining diri sokolati. Itu bukan isapan jempol. Kesombongan dan sikap meremehkan bisa membawa kita ke dalam masalah. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia lain. Adab dan sopan santun adalah kunci keselamatan dimanapun kita berada. Rasa penasaran itu wajar, tapi mengubah penderitaan atau sejarah kelam suatu tempat menjadi konten hiburan semata demi popularitas adalah tindakan yang tidak bijaksana dan tidak berempati. Pada akhirnya, manisnya gula yang kita nikmati setiap hari lahir dari proses yang panjang dan seringkali terasa pahit. Folklore ya horor ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dari sekedar produk akhir, untuk melihat jiwa yang tertinggal di dalamnya, dan untuk selalu menundukkan kepala, mengakui bahwa kita hanyalah tamu di alam semesta yang jauh lebih besar dan lebih tua dari diri kita sendiri.